Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pendekatan dalam evolutionary computation, yaitu genetic algorithm. Jadi, genetic algorithm itu adalah metode yang menggunakan pendekatan evolusi. Kalau adik-adik ingin mempelajari lebih lanjut, bisa mencari referensi dari salah satu referensi yang terdaftar dalam PPT terlampir. Kita berkenalan dulu dengan genetic algorithm. Jadi di genetic algorithm itu pertama kali dicetuskan oleh Hollands. Ini adalah kita kenal sebagai simple genetic algorithm atau biasa disingkat dengan SGA. Kemudian muncullah turunan-turunan dari simple genetic algorithm ini, di mana yang membedakan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah perbedaan masalah representasi, perbedaan di algoritma mutasinya, perbedaan di algoritma crossover-nya, serta perbedaan di mekanisme seleksi dari individunya. Kita sekarang ingin membahas terlebih dahulu mengenai simple genetic algorithm. Secara umum, simple genetic algorithm ini mempunyai bentuk representasi berupa binary string. Jadi bentuknya adalah biner, bit, 0101. Kemudian untuk model rekombinasinya, dia menggunakan model endpoint atau sejumlah titik atau yang bersifat uniform. Kemudian untuk proses mutasinya, seperti yang sudah dijelaskan pada evolutionary algorithm. Jadi proses mutasinya di sini adalah menggunakan bit flip. Jadi berdasarkan bit tertentu dengan jumlah probability yang tetap. Untuk pemilihan atau proses selection ya, di sini ada 2 ya. Untuk pemilihan atau selection orang tuanya atau parentnya, di sini menggunakan fungsi fitness atau fitness proporsional. Sedangkan untuk pemilihan anak-anak yang survive atau yang menjadi pemenangnya, itu adalah semua anak-anak yang menggantikan parentnya. Secara khusus untuk SGA ini memang dia menekankan pada proses crossover atau recombination. Kita mulai dulu dengan representasi. Untuk representasi di sini mereka mengkodekan atau SGA mengkodekan model genotipenya itu adalah dalam bentuk 1010. 1010 seperti ini, di mana ini adalah merepresentasikan dari phenotype space-nya. Phenotype space itu direpresentasikan dalam bentuk genotype space dalam bentuk 0101. Kemudian nanti kalau dikembalikan lagi ke model yang lain, kalau memang asal muasalnya bukan dari model 0101, itu dilakukan proses inverse representation atau decoding. Secara siklus ya, proses dari simple genetic algorithm itu dimulai dengan memilih parents untuk dimasukkan dalam mating pool. Biasanya dilakukan secara random. Ukuran dari mating pool itu sama dengan ukuran dari populasi. Jadi atau sering kita sebut sebagai ukuran populasi. Nah, di sini pemilihannya dilakukan secara random, random mating pool.
Kemudian untuk setiap pasangan ya dari yang ada di dalam mating pool itu dilakukan proses crossover. Jadi ada bagian-bagian dalam genotype-nya, jadi ada genotype space-nya itu di nilai-nilainya ini ditukar crossover dengan gen yang lain atau dengan pasangannya. Jadi dalam pasangannya itu dia saling menukar dengan probabilitas PC atau kita sebut dengan probabilitas crossover. Nah, kalau yang tidak dengan pasangannya itu langsung di-copy seperti isi dari parent-nya. Kemudian untuk setiap anak-anak ya dilakukan mutasi, di-apply atau diaplikasikan proses mutasi, jadi untuk setiap offspring-nya dengan melakukan proses bit flip dengan probabilitas M atau kita sebut di sini adalah probabilitas mutation secara independently untuk setiap bits. Kemudian setelah itu seluruh populasi itu digantikan dengan anak-anak yang dihasilkan. Lalu diulang lagi, anak-anak yang dihasilkan ini akan menjadi parent, dan parent itu nanti akan menghasilkan offspring lagi, sehingga nanti akan berulang sampai kondisinya terjadi konvergen. Kapan itu terjadi konvergen? Itu adalah kalau hasil dari offspringnya itu tidak terlalu berbeda atau sama dengan parentnya. Kita lihat terlebih dahulu proses crossover ya. Crossover ya. Jadi titik-titik atau pertukaran titik ya. Di sini langkahnya adalah dengan melakukan pemilihan titik secara random pada kedua parents. Kemudian dipisahkan parent itu dalam titik crossover. Satu titik yang kita jadikan sebagai nanti acuan untuk melakukan proses pertukaran. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan children, menghasilkan anak-anak dengan cara menswap, menukar bagian ekornya ya, dari batas poin crossover-nya. Nah, biasanya probabilitas dari titik crossover ini adalah berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,9. Oke ya, jadi contohnya di sini ditentukan titik atau poin crossover-nya itu adalah pada batas antara bit yang ke-5 dan bit yang ke-6 seperti ini. Maka setelah itu ini ya. Jadi antara bit yang ke-5 dan bit yang ke-6 di sini ini batasnya. Maka proses crossover itu dilakukan antara dua parent ini dengan menukar bagian yang tail-nya, bagian ekornya. Jadi kalau anggaplah di sini yang sebelah kiri itu adalah kepala, head, maka yang semakin ke kanan itu adalah ekornya. Jadi kita tukar sehingga dia menjadikan dua anak, yang mana anak pertama itu isinya adalah parent, kita tinggal mengkopikan parent yang tidak di swap, yaitu 000 ini tetap, kemudian yang bagian ekornya ini ditukar, di swap ya, ditukar. Seperti ini. Ini cara melakukan crossover. Kemudian yang kedua, ada proses di dalam SGA yang disebut dengan mutation. Jadi mutation itu adalah proses merubah atau memodifikasi setiap gen. Gen itu adalah bagian dari kromosom. Ya, anggaplah di sini satu kesatuan bit string ini adalah sebuah kromosom, maka elemen-elemen dari kromosom itu yang kita sebut dengan
gen atau gene ya, di sini, maka di situ yang kita modifikasi. Modifikasinya adalah merubah misalkan dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Biasanya dilakukan dengan probabilitas PM atau kita sebut dengan probabilitas mutation atau kita sebut dengan mutation rate. Biasanya mutation rate ini nilainya berkisar antara 1 per ukuran populasi sampai dengan 1 per panjangnya kromosom. Jadi misalkan panjangnya kromosom di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, maka paling besar adalah ukurannya 1 per 18. 1 per 18 berarti ya per bit ini ya, kalau ukurannya 1 per 18, 1 per bit. Kalau 1 per population size, berarti population size-nya tergantung. Misalkan ada 10, ya berarti 1 per 10. Atau population size-nya 100, ya berarti 1 per 100. Ya. Seperti itu. Nah, dia akan melakukan proses mutasi atau ada perubahan dalam gen, ya. Di mana sebelumnya 1 dia berubah menjadi 0, atau 0 berubah menjadi 1. Jadi contoh di sini misalkan yang 1 di sini dia berubah menjadi 0, 1 yang di sini dia berubah menjadi 0, 1 di sini berubah menjadi 0, 1 di sini berubah menjadi 0, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan mutation. Jadi mutation itu terjadi secara biologi, itu terjadi karena ada perubahan di dalam gen. Nah, ini yang kita adaptasi di dalam simple genetic algorithm, yaitu dengan merubah nilai dari gennya yang nilainya 01. Baik, yang berikutnya di dalam SGE itu ada proses yang disebut dengan selection. Nah, selection ini seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwa ada 2, selection untuk parentnya dan selection untuk anak-anaknya. Selection untuk parentnya itu adalah berhubungan dengan fitness. Jadi fitness yang paling sesuai dengan fungsi yang kita inginkan itu yang dipilih. Ya, jadi idenya jelas pasti adalah kita akan memilih individu yang paling sesuai, yang fit ya, paling sesuai dengan fungsi fitnessnya. Nah, khusus untuk anak-anaknya, di sini SGE operator itu menggunakan mekanisme Rowlett-Hill teknik. Rowlett-Hill. Jadi roda Rowlett yang seperti pada judi-judi itu ya, Rowlett yang diputar ya. Diputar ya. Berarti bisa dikatakan ini juga ada randomnya ya, jadi diputar dengan suatu tertentu sehingga nanti yang pas dia tiba di mana itu yang akan dipilih. Nah, tapi sebelumnya roulette-nya itu di-assign dengan probabilitas sesuai dengan individunya, ya, sesuai dengan individunya. Misalkan individu A itu nilainya adalah 50% gitu ya. Individu B itu nilainya 33%, dia paling banyak. Kemudian C itu 17%, jadi yang paling banyak A, sorry. Nah, seperti ini misalkan roulette-nya gitu ya. Maka sebenarnya idenya adalah better individuals get higher probability. Sudah pasti semakin bagus individunya gitu ya, maka dia pasti akan mempunyai peluang lebih besar. Karena di sini kan dia daerahnya tidak sama. Jadi daerahnya itu dia yang A-nya ini lebih besar dibandingkan B dengan C. C paling kecil, lebih kecil dibandingkan C, misalnya B lebih kecil dibandingkan dengan C, sehingga probabilitas dari C ini lebih tinggi dibandingkan probabilitas dari B.
Ini dicontohkan misalkan fitness dari A itu 3 nilainya, fitness dari B 1 nilainya, fitness dari C 2 nilainya. Sehingga kalau dijadikan probabilitas, A itu menempati probabilitas paling besar, yaitu 3 per jumlah keseluruhan yang ada di sini itu adalah 6 gitu ya. Berarti kan ini kalau dijadikan probabilitas menjadi 3 per 6 atau sama dengan 50%, ini menjadi 1 per 6 atau 17%, sedangkan yang 2 ini menjadi 2 per 6 atau sepertiga. Ini sehingga kalau ini diputar, maaf, jadi kalau ini hill ini diputar, maka probabilitas mendapatkan A itu adalah yang paling besar dibandingkan mendapatkan B. Meskipun ada kemungkinan juga B terambil gitu ya, karena ini kan modelnya seperti judi ya. Jadi meskipun dia probabilitasnya rendah, tapi bisa juga terambil. Hanya secara logikal bahwa probabilitas semakin besar ya makin peluang dia terambil akan menjadi lebih besar. Jadi ini di spin, jadi diputar atau dicoba sebanyak n time untuk memilih n individual gitu ya. Jadi bisa jadi A ini terpilih beberapa kali. Jadi misalkan ada ABC gitu ya, ada ABC, ada 3 individu gitu ya, kita putarnya berarti 3 kali. Jadi kalau ada ABC ini kita putar 3 kali untuk mendapatkan 3 individu gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita putar 3 kali, misalkan yang pertama dapatnya A, yang kedua dapatnya A, yang ketiga dapat A, bisa jadi. Atau dapatnya A, kemudian dapatnya C, boleh saja, bisa jadi gitu ya. Karena ini modelnya adalah gambling ya, judi ya. Ini yang disebut dengan Rowlett Hill Techniques ya. Yang berikutnya termination atau kapan dia berhenti gitu ya. Kapan dia berhenti tadi sudah saya sebutkan, itu kalau dia kondisinya sudah konvergen, tidak ada atau tidak menghasilkan anak-anak yang secara signifikan dia berbeda dari generasi yang sebelumnya. Maka ini dikatakan bahwa genetik algorithm itu adalah sudah sesuai dengan menjadi solusi dari problem kita.